Tujuh materi di kitab Wahyu pasal 6 harus dipahami berdasarkan konteks kutuk dalam perjanjian lama jika mengingkari perjanjian dengan Allah. Kutuk juga sering disebutkan dalam istilah pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan binatang buas. Dan Nabi Yeskiel menyebut kutuk-kutuk tersebut sebagai 4 buah hukuman Allah yang berat. Materi pertama Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Warna putih sering dihubungkan dengan Yesus dan pengikutnya sebagai simbol kemurnian. Dalam Wahyu 19 ayat 11-16, Kristus duduk di atas kuda putih dan memimpin pasukan surga menuju peperangan terakhir dalam sejarah dunia. Penunggang kuda tersebut memegang panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, yang dalam bahasa Yunani adalah Stepanos, yang maksudnya adalah diberikan bagi sang pemenang. Mengingatkan tentang gambaran Allah di perjanjian lama yang menunggang kuda dengan sebuah panah di tangannya saat akan menaklukkan musuh-musuh umatnya. Jadi materi pertama adalah menggambarkan penyebaran Injil yang dimulai dengan penuh kuasa dan kemenangan pada hari Pentakosta. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Yesus mulai memperluas kerajaannya. Dimulai pada periode para rasul pada abad pertama, di mana saat itu Injil tersebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Materi kedua Wahyu 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebelah pedang yang besar. Merah adalah warna darah. Penunggangnya memiliki pedang yang besar dan diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Hal itu menggambarkan akibat dari penolakan terhadap Injil. Kristus memberikan berkat rohani lewat pemberitaan Injil. Namun kuasa-kuasa kejahatan menolaknya dengan kuat. Penolakan tersebut kemudian menimbulkan terjadinya penganiayaan. Penunggang kuda itu tidak membunuh, namun dia mengambil damai sejahtera dari bumi yang digambarkan dengan terjadinya penganiayaan pada masa itu. Materi kedua menggambarkan periode masa aniaya pada zaman Kekaisaran Romawi sejak akhir abad pertama hingga awal abad keempat. Materi ketiga Wahyu 6 ayat 5-6. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Penunggang kuda hitam itu memegang sebuah timbangan di tangannya untuk menimbang makanan. Pada masa itu, gandum, minyak, dan anggur adalah kebutuhan dasar manusia. Memakan roti dengan cara menghitung berat gandum dengan hati-hati menunjukkan adanya bencana kelaparan. Pada zaman Yohanes, 1 dinar adalah upah bekerja untuk 1 hari dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam sehari. Tetapi bila di musim kekeringan panjang, maka akan terjadi inflasi yang cukup tinggi. Dampaknya, 1 dinar menjadi hanya cukup untuk membeli makanan bagi 1 orang saja. Untuk menghidupi 1 keluarga, maka uang 1 dinar akan dipakai untuk membeli 3 cupak jelai yang merupakan makanan murah bagi orang miskin. Dalam Alkitab, gandum melambangkan firman Allah. Kuda hitam melambangkan tidak adanya Injil atau menolak firman Allah di masa itu. Penolakan akan Injil tentunya akan mengakibatkan kelaparan akan firman Allah sebagaimana yang dibuatkan oleh Nabi Amos. Materi ketiga adalah periode masa kompromi dengan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah yang digambarkan dengan kelaparan rohani akan firman Allah. Terjadi pada abad keempat dan kelima yang menuntun kepada zaman kegelapan Eropa. Materi keempat Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Warna kuda hijau kuning dalam bahasa asli Yunani-nya disebut kloros, yaitu warna abu-abu atau warna debu yang merupakan warna dari mayat yang membusuk. Penunggangnya bernama Maut, dan Hades yaitu tempat orang mati atau kerajaan Maut mengikutinya. Menggambarkan tentang adanya kelaparan rohani yaitu firman Allah sebagai akibat menolak Injil sehingga terjadi kematian rohani. Untungnya, Hades yaitu kerajaan maut atau kuasa maut itu sangat terbatas, karena hanya diberi kuasa atas sebagian atau 1/4 penduduk bumi. Tetapi Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut.
Materai keempat sangat cocok menggambarkan kematian rohani yang menjadi ciri umat Kristen pada zaman kegelapan di benua Eropa dan sekitarnya. Materai kelima Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat di materai kelima adalah menceritakan tentang ketidakadilan dan mereka berseru memohon kepada Tuhan supaya bertindak membela mereka. Maksud ayat tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan keadaan orang mati. Jubah putih yang diberikan melambangkan kebenaran Kristus yang menuntun mereka kepada pembenaran. Pembenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi mereka yang menerima tawaran kasih karunia-Nya. Wahyu 6 ayat 11 dalam bahasa asli Yunaninya sebenarnya tidak memiliki kata jumlah. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah mereka yang mati sebagai martir dalam Kristus tidak akan dibangkitkan dan dinyatakan sebagai pemenang hingga kepada kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, yang menjadi awal masa 1000 tahun umat Allah yang akan hidup di surga. Materai kelima dapat diterapkan juga pada periode abad pertengahan di mana terjadi ada jutaan umat Tuhan yang mati karena kesetiaan mereka terhadap Injil yang benar. Namun, secara keseluruhan dapat berlaku juga sejak dari zaman Habel yang pertama mati dibunuh hingga ke zaman akhir, dan kemudian Allah akan melakukan pembalasan atas darah hamba-hambanya. Materai ke-6 Wahyu 6 ayat 12. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Materai ke-6 adalah jawaban permohonan doa umat Tuhan di materai kelima supaya Allah bertindak membela mereka. Tanda-tanda alam di materai ke-6 sama dengan apa yang Yesus amarkan dalam Matius 24 ayat 29-30 yang akan terjadi pada akhir masa kesukaran besar. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali sesuai dengan materai ke-6 dimulai pada abad pertengahan. Kata seperti atau menyerupai pada bunyi ayat di materai ke-6 menunjuk pada sebuah perumpamaan yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Umat Kristen di negara barat percaya bahwa gempa bumi dahsyat di Lisabon, Portugal pada tahun 1755 adalah sebagai awal penggenapan tanda Yesus datang yang kedua kali seperti yang tertulis dalam materai ke-6. Kemudian disusul dengan peristiwa matahari menjadi gelap seperti karung rambut yang artinya saat berkabung. Hari menjadi gelap terjadi di New York bagian timur hingga Inggris Selatan pada 19 Mei 1780. Lalu pada 13 November 1833 terjadi hujan meteor di atas Laut Atlantik. Langit tampak menyala di atas Amerika Utara hingga selatan Meksiko dan Jamaika. Semua kejadian itu terjadi secara berurutan seperti yang tertulis dalam Alkitab dan juga tercatat di dalam sejarah peristiwa dunia. Sebagai penggenapan nubuatan tanda-tanda Yesus akan datang kedua kalinya. Dampak dari semua peristiwa tersebut adalah terjadinya serangkaian kebangunan rohani yang besar dan dikenal sebagai kebangunan rohani terbesar yang kedua setelah kebangunan rohani di hari Pentakosta pada abad pertama. Injil mulai tersebar ke seluruh dunia dan banyak orang menjadi Kristen seiring dengan ditemukannya mesin cetak dampak dari pengetahuan yang terus bertambah seperti yang telah dinubuatkan. Kita sekarang ini hidup di penghujung zaman materai yang ke-6 hingga kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Materai ke-6 diakhiri dengan sebuah pertanyaan, dan siapakah yang dapat bertahan? Dan jawaban atas pertanyaan tersebut ada terdapat dalam Wahyu 7 ayat 4. Mereka yang sanggup untuk bertahan pada hari itu adalah umat Allah yang telah dimeteraikan. Materai ke-7 secara simbolis menceritakan tentang kasih dan pemeliharaan Allah terhadap umatnya di dunia.